Isu politik merupakan berita atau masalah politik yang sedang banyak diperbincangkan tetapi belum jelas kebenarannya. Isu-isu politik yang berkembang dalam masyarakat, salah satunya yaitu isu korupsi politik. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama para pemangku kepentingan di tanah air ini. Namun yang paling berbahaya adalah korupsi politik, karena dampaknya selalu menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, kita perlu mengetahui bentuk-bentuk korupsi politik yang ada. Mantan Hakim Agung Republik Indonesia Mendiang Adrijo Alkosar pernah mengatakan bahwa sifat bahaya korupsi politik lebih dahsyat daripada korupsi biasa. Dia bahkan mengatakan korupsi politik adalah pelanggaran hak asasi rakyat. Dampak dari korupsi ini adalah teranggutnya hak-hak strategis rakyat. Misalnya, seseorang anggota dewan terpilih berkat money politik, padahal ada orang yang lebih layak duduk di kursi dewan. Akibatnya, produk undang-undang yang dihasilkannya tidak berkualitas atau hanya untuk mengisi kantong sendiri, bukan demi kesejahteraan rakyat. Adrijo mengartikan korupsi politik sebagai korupsi yang dilakukan oleh presiden, kepala negara, ketua atau anggota parlemen, dan pejabat tinggi pemerintahan. Korupsi ini terjadi ketika pembuat keputusan politik menggunakan kekuasaan politik yang mereka pegang untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaan mereka. Pelaku korupsi ini manipulasi institusi politik dan prosedur sehingga mengetahui pemerintah dan sistem politik. Undang-undang dan regulasi disalahgunakan, tidak dilakukan secara prosedural, diabaikan, atau bahkan dirancang sesuai dengan kepentingan mereka. Terdapat jenis-jenis korupsi politik yaitu 1. Penyuapan, 2. Perdagangan pengaruh, 3. Jual beli suara, 4. Nepotisme, dan 5. Pembiayaan kampanye. Penyuapan dalam politik tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, tetapi juga berkuasa atau mempertahankan pengaruhnya dalam birokrasi publik. Jika berhasil berkuasa kembali, maka pelaku akan mengatur undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dihasilkan agar berpihak kepada kepentingan ekonomi dirinya semata. Suap politik misalnya terjadi ketika seseorang politisi menyuap lembaga penyelenggaraan pemilu untuk memenangkan dirinya dalam pilkada atau pemilu. Kong kali kong antara politisi dan lembaga penyelenggaraan pemilu ini adalah bentuk korupsi dalam sektor politik. Pedagang pengaruh atau trading of influence terjadi saat pejabat publik menawarkan diri atau menerima permintaan pihak lain untuk menggunakan pengaruh politik dan jabatannya agar mengintervensi keputusan tertentu. Pedagang pengaruh telah disahkan dalam konferensi PBB melawan korupsi pada Oktober 2023 dan diklarifikasi oleh Indonesia. Dalam penyelidikannya, korupsi jenis ini sulit ditelusuri karena beda-beda tipis dengan proses lobby yang memang dihalalkan dalam politik. Namun ada kata kunci untuk membedakan perdagangan pengaruh dengan proses lobby, transaksi keuntungan. Jika sudah ada transaksi dengan keuntungan yang spesifik, maka korupsi terjadi. Contoh perdagangan pengaruh, seseorang pengusaha memberi sejumlah besar uang kepada tokoh partai untuk membantu memuluskan rencananya. Pengusaha ini tahu tokoh tersebut bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan karena anggota dewan adalah kader partainya.
jual beli suara. Salah satu kasus korupsi politik yang sering terjadi adalah jual beli suara saat pemilihan. Cara ini dilakukan oleh politisi atau partai politik untuk memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan mereka. Salah satu jual beli suara yang umum adalah serangan fajar. Ini adalah istilah yang digunakan untuk praktik bagi-bagi uang oleh kader partai kepada warga di pagi hari sebelum pencoblosan. Tindakan ini dilakukan untuk mempengaruhi keputusan warga dalam memilih. Modus jual beli suara lainnya yang diungkapkan Badan Bawaslu Pemilu adalah memanfaatkan sisa surat suara tak terpakai di TPS untuk dicoblos oleh oknum kelompok penyelenggaraan pemungutan suara dan diberi kepada kubu yang memesan. Jual beli suara ini dapat berakibatkan duduknya orang yang tidak tepat di kursi wakil rakyat. Anggota dewan yang melakukan jual beli suara berpeluang besar korupsi untuk mengembalikan modal besar yang dikeluarkannya pada pemilu. Nepotisme atau patronage. Nepotisme politik adalah pemberian perlakuan istimewa kepada keluarga atau kerabat dalam kekuasaan politik tertentu, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kondisi ini banyak terjadi pada tubuh partai politik, ketika petinggi partai diisi oleh keluarga pemimpin partai. Nepotisme tidak memperhitungkan jenjang karir politik, prestasi, atau kapabilitas sebagai penentu posisi. Selama dia keluarga atau kerabat, maka bisa diangkat jadi pemimpin atau dimajukan dari calon kepala daerah. Praktik ini juga dilakukan untuk menyelenggarakan dinasti politik di tubuh partai. Hingga saat ini, nepotisme politik masih terjadi di Indonesia. Kondisi ini ironis, padahal salah satu cita-cita reformasi adalah memberantas nepotisme yang dianggap biang kebobrokan rezim Orde Baru. Pembiayaan kampanye. Korupsi politik lainnya adalah pembiayaan untuk parpol atau caleg selama kampanye. Masih menjadi perdebatan apakah ini adalah pelanggaran pidana atau dukungan politik semata. Namun, istilah tidak ada makan siang gratis kiranya jadi salah satu jawabannya. Pendanaan kampanye oleh pengusaha kepada seseorang caleg bukannya tanpa sebab. Walau mungkin tak ada transaksi secara tertulis, namun ada utang budi yang mesti dibayar caleg kepada pendonor. Di antara bentuk pelunasan utangnya bisa jadi adalah pengaturan kebijakan yang menguntungkan pengusaha atau manipulasi pemenangan tender, pengadaan barang dan jasa. Hal ini pada akhirnya akan memunculkan konflik kepentingan yang menjadi salah satu sebab korupsi. Demikian alasan isu tersebut perlu dibuatkan kebijakan. Isu tersebut merupakan salah satu kriteria isu yang perlu dibuatkan kebijakan. Mengapa demikian? Karena jika isu tersebut benar-benar terjadi, maka dapat menimbulkan gejala-gejala di kalangan masyarakat yang mengakibatkan negara dalam keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu titik krisis tertentu, sehingga ia praktis tidak bisa diabaikan begitu saja, atau isu tersebut telah dipersepsikan sebagai ancaman, sehingga jika diabaikan justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang lebih hebat ke depannya. Dampak dari isu jika tidak dibuatkan kebijakan. Dampak yang terjadi jika isu tersebut dibiarkan tanpa dibuatkan kebijakan akan mengakibatkan krisis konstitusional. Segala perintah dan kebijakan yang diambil akan rawan mendapatkan gugatan karena jabatan tersebut tidak mempunyai legitimasi hukum secara
konstitusional.